Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tera Cinta dimanapun panjenengan berada, doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Alur kehidupan. Saat manusia terlahir, manusia tak pernah bisa memilih harus terlahir dari ibu seperti apa, di mana, dan kapan. Allah mengaturnya sedemikian rupa, tak pernah salah. Kita saja yang tidak mengerti dan memahami maksud di balik alur cerita kehidupan kita. Maka tidak heran kalau pada akhirnya kita salah dalam merespon, dalam berpersepsi tentang maksud-maksud di balik itu semua. Maka Allah perintahkan kepada manusia, Iqra, bacalah atas nama Tuhanmu. Nah, ini kira-kira apa yang dibaca? Ya semuanya, alam semesta dan seisinya ini. Bacalah dirimu sendiri. Saat Anda mulai disibukkan dengan hal-hal itu, sibuk membaca diri sendiri, sibuk berdialog dengan diri sendiri, Anda tidak akan sempat lagi membaca, bahkan mengumbar aib dari orang-orang di sekitar kita. Dalam video berikut ini, beliau Kiai Buya Syakur Yasin MA memaparkan tentang alur kehidupan. Monggo kita simak bersama-sama, kita belajar bersama-sama, semoga bisa diambil manfaatnya. Matur suwun, selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 237. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ilmu rabbih 'an azza wa jalla as-sabiq. Ketika datang ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ketetapan terdahulu, wa ma hu qismun minal ma'kul wal mashrub wal malbus wal mankuh, disertai dengan bagian yang sudah ditetapkan bahwa dia akan memperoleh, apakah makul makanan, mashrub ataupun minuman, wal malbus dan pakaian, ya sandang, pangan dan sebagainya, wal mankuh dan juga jodoh, ya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya potong sendiri, saya potong dulu sebentar. Kalau memang belum nasibmu untuk mendapatkan rezeki itu sudah di depan mulut, tinggal masuknya aja, kok bisa jatuh? Ya, suapan yang ketiga itu bukan nasibmu, jatuh. Sering nggak begitu? Bukan nasib sudah. Ya, undangan sudah tersebar, Pak Naib sudah datang, ya kan begitu. Memang bukan nasib jodoh dia, tiba-tiba di tengah acara ijab qabul terjadi masalah, akhirnya batal kawin. Ya, nah itulah makanya selagi belum masuk ke dalam perut pun kadang-kadang memang belum rezekinya, muntah lagi, keluar lagi. Wala yajidu
man yatanawalu minhu la ghaibatil manfadhi ilai anil manfadhi bihi. Dan kalau sudah memang nasibnya rezeki dia, tidak mungkin ada orang lain yang bisa menghalang-halanginya. Ya. Kalau Allah sudah membuka keran, tidak ada siapapun yang bisa menutupnya. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah. Sekalipun orang sekampung, sekota, seprovinsi, mungkin se-Indonesia menghalang-halangi kamu, tapi kalau sudah Allah buka keran rezekinya, tidak akan bisa dihalangi, pasti akan nyampe kepadamu juga. Akan tetapi ketika Allah menutupnya, maka tidak ada satu orang pun yang akan bisa membukanya. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursilalah. Tapi kalau sudah ditutup kerannya, sok nganjuk sama Mitoha, nah habis ya, kredit sama bank habis semuanya, habis sampai tinggal sana kol aja kok, habis semuanya itu. Nah, itulah persoalannya, bahwa kita jangan terburu-buru memutuskan bahwa itu rezeki kita atau itu bukan rezeki kita. Itu semuanya Allah yang menentukan. Fayuwahidul haqq wa azza wa jalla litanawuli, maka akan dapat dinikmatinya, ya. Li'alla yabtula ilmuhu, supaya keilmuan Allah tidak batal, wa yarmahi, dan terhapus. Fayakhluquhu khalqan akhar, lalu akhirnya diciptakanlah makhluk yang lain. Wa yunshi'uhu, dan lalu dikembangkan, dibangun, li'alla yantafida, supaya jangan terlepas ma banahu, apa yang telah ditetapkan atau dibangun, fi sabiqi ilmihi, pada ilmu Allah yang telah lalu, ya. Fa yatalaqamu al-aqsam, maka dia akan menelan rezeki yang sudah ditetapkan tadi, kama yalqamus sabiyu as-saghiru, seperti anak kecil yang disuapin oleh ibunya. Wa kama tadau al-um ad-dibs, seperti halnya juga ibu, ya, memasukkan dot, ya, yang dikenyot oleh anak bayi itu, fi fami waladiha, di perut, di mulut anaknya, ar-radhi, yang masih disusu itu, tanzilul aqsamu, bagian rezeki dia akan turun, fi famihi, dalam mulutnya, akan masuk dengan sendirinya. Wa yalzamu bi akliha, dan harus makan, nggak bisa mengelak, ya, dipaksa oleh ibunya suruh nyusu, bagaimanapun juga. Bi akmaliha, semuanya, kama yalzamul maridu bitanawuli al-ashribah, seperti juga menjadi keharusan bagi orang yang sakit untuk minum obat. Al-ashribah itu minuman, tapi maksudnya adalah obat di sini. Wa yafadu quwwatahu, dan dia bisa merawat kekuatannya, kesehatannya, biha, dengan obat tersebut. Ikhtiyarun minhu fi dzalika, bila ikhtiarin minhu, tanpa ada pilihan bagi dia, bukan pilihan dia, ya, fi dzalika balis sabiqatu, ya, tarabba hadzal mu'min, tetapi karena ilmu Allah yang terdahulu yang sudah ditetapkan sejak awal, itulah yang diyakininya, al-muqin yang diyakininya, al-arifu yang diketahuinya, maksudnya al-fani yang fana di depannya, an jalbil masalih, untuk menarik keberuntungan, ila nafsi, untuk dirinya, wa dafil madar, dan menolak bahaya, anha, daripada dirinya. Yadur rahmati tuqallibuhu datal yamini wa datal shimal, tangan rahmat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala,
yang membolak-balikan kamu ke kanan dan ke kiri. Artinya bahwa suka atau tidak suka, kalau memang itu sudah rezeki kamu, tidak bisa mengelak. Seperti kamu bayi dipaksa oleh orang tuanya, dijujul-jujulin. Iya, memang sudah nafsunya harus kaya, ya bagaimanapun kamu sekalipun pergi ke hutan ya tetap kaya juga. Kalau memang nasibnya melarat, biar kerjanya berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore dan berkeringat-keringat, memang nasibnya melarat, ya melarat aja selamanya. Ya, kalau memang nasibnya kaya, ya jadilah kaya dan sedemikian rupa. Jadi artinya bahwa kita sendiri mengerti itu bila ikhtiari minhu, di sini dikatakan tanpa ada ikhtiar dari orang tersebut. Artinya bahwa kehidupan ini sesungguhnya kita tidak pernah dilibatkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan kita ini. Kita seyogianya adalah terima bersih, duduk manis, yang penting laksanakan perintah Tuhan, jauhi larangannya, ya, semua kaya lakukan semuanya untuk Allah, ya, mengabdi kepada Allah, beribadah maksudnya. Selesai. Saya ingin mengatakan begini sesungguhnya. Sejak kapan saya dilibatkan dalam kehidupan saya? Tidak pernah. Dari sejak ketentuan awal saya keluar dari perut siapa. Siapa yang bakal menjadi ibu saya yang mengeluarkan saya tidak diberi hak pilih di sini. Saya tidak pernah disodorin ya daftar ataupun apa namanya formulir daftar kehadiran di bumi. Nggak pernah saya menerima formulir daftar kehadiran di bumi. Pertama, Anda ingin keluar dari perut siapa? Nggak ada kok. Ujuk-ujuk lahir dari Ibu Haji Zainab. Kemudian di mana lahirnya juga tidak ada formulirnya. Saya juga lahirnya di Kertasamanya, bukan pilihan saya. Kalau saya boleh milih, saya milih lahir di Los Angeles kok. Iya. Kalau saya boleh milih ibu saya milih Ibu Tin. Biar bisa punya pabrik mobil. Bukan pilihan saya. Sampai nanti di akhir kehidupan saya, ketika saya pulang tetap wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu besok apa yang bisa dikerjakan, dan tidak ada seorang pun yang tahu matinya di tanah mana, di negeri mana, di mana akan mati. Tidak yang tahu. Saya juga tidak tahu nanti matinya di mana. Dan cara kematian saya melalui apa? Apa kanker? Apa darah tinggi? Apa diabetes? Apa karena kolesterol? Tabrak mobil, tenggelam, ditembak, dibunuh orang, dibacok musuh? Saya nggak tahu. Dan saya tidak boleh milih. Saya tidak boleh milih jalan pulang saya. Beli tambang barangkali, atau beli begon, beli racun, atau pasang leher di kereta api. Tidak boleh melibatkan diri dan tidak boleh memilih. Harus kau pasrahkan kepada Tuhan. Yang penting aku siap menjalani dan aku siap pulang kapan saja, silahkan. Udah paham? Ini nggak perlu dalil, nggak perlu kola-kola. Ini realita ini mah. Dia nggak perlu kola ta'ala, kola rasul lagi. Ini realita kita nyatanya begitu kok. Jadi fakta di lapangan seperti itu. Udah nggak usah berteori, nggak usah didukung dengan kola ta'ala, kola rasul, kola ulama, kola sahabat, nggak usah. Yang realitanya begitu kita lihat sendiri kok. Atau barangkali di ruangan ini ada yang terlahir karena pilihannya sendiri.
Nggak ada. Orang tuamu juga tidak ada maksud untuk melahirkan kamu kok. Dia niatnya juga pengen senang-senang sendiri. Kamu terlahir adalah akibat dari ya senengnya sekondong dan kesendong kata peribahasa lokal gitu. Enaknya seupil, tapi kesusahannya iya hanya karena ada seorang manusia yang ingin merasakan kelezatan yang hanya beberapa detik. Terlahirlah seorang anak manusia yang menderita 100 tahun, 80 tahun. Hanya karena seorang ingin mendapatkan kelezatan yang hanya 5 detik. 5 detik itu ada ya? Ya, ceperat sudah kan. terlahirlah anak manusia yang menanggung beban penderitaan seumur hidup kok. Ya, sore aja nggak jorok nggak ya? Ya, seperti itu. Jadi dan tidak ada niatan. Apa pernah kamu mengajak istri, yuk bikin anak yuk? Ada gitu? Nggak ada. Itu mah bukan jadi niat bikin anak. Itulah hanya akibat dari kok. Jadi semuanya itu yadur rahmati tuqallibuka dzatal yamin wa dzatas shimal. Tangan rahmat artinya kekuasaan Allah lah yang membolak-balikan kamu ke kanan dan ke kiri, terpelantingnya kamu, terjatuhnya kamu dan sebagainya. Bal al-lutf yusiluhu wa yahuttu, ini bahasa lokal sana, yusilu melepaskannya ya, wa yahuttu dan meletakkannya, di mana diletakkan, di mana dilahirkan, di mana bergerak dan sebagainya. Ya khaybatan man lam ya'rifillah azza wa jalla, betapa ruginya orang yang belum mengenal Allah azza wa jalla, wa lam yata'allaq bifili rahmatihi, dan tidak pernah bergantung dengan rahmat Allah yang maha besar. Ya khaybatan man lam yu'amilhu wa yanqati'u ilaihi, betapa ruginya orang yang tidak memperlakukan Allah, menuruti Allah, wa yanqati'u ilaihi, dan terfokus untuk mengabdi kepada Allah biqalbi, dengan sepenuh hatinya, wa ta'allaqu bihi, dan bergantung kepadanya, bisrihi, dengan segala rahasianya, wa tamassaku bi lutfihi, dan bergantung dengan kelembutannya, wa minanihi, dan segala anugerahnya. Saya kira mungkin segitu saja. Terima kasih.